Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Syukur dari kelas HKIC, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik, di sini teman-teman sekalian, kita akan belajar terkait daripada hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun lebih spesifiknya membahas persidangan, ya, persidangan Mahkamah Konstitusi. Berbicara persidangan Mahkamah Konstitusi ini masuk pada wilayah acara Mahkamah Konstitusi, itu diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 28 sampai 85 tentang acara Mahkamah Konstitusi. Dalam proses suatu perkara persidangan Mahkamah Konstitusi itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan persidangan, yang ketiga rapat permusyawaratan hakim, yang keempat adalah pengucapan putusan. Nah, yang pertama tadi adalah pemeriksaan pendahuluan, di mana pemeriksaan pendahuluan ini adalah dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, ya, terhadap kelengkapan berkas kelengkapan berkas pemohon, dan juga melihat perkara dari permohonan yang diajukan sebelum masuk kepada pokok perkara permasalahan. Dan juga pada praktiknya pemeriksaan pendahuluan ini juga dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan legal standing pemohon, dan juga melihat apakah permohonan yang diajukan ini masuk kepada wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pemeriksaan pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh hakim panel, dilakukan oleh hakim panel secara terbuka untuk umum. Namun ada saja beberapa perkara yang sifatnya penting itu diselesaikan oleh hakim pleno. Nah, jadi pada poin intinya, pada pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan administrasi, seperti misalnya identitas pemohon ataupun kualifikasi daripada pemohon itu sendiri. Kemudian yang kedua, melihat dari pokok dari permohonannya. Kemudian yang ketiga, melihat memeriksa legal standing, ya, ataupun kedudukan hukum pemohon. Kemudian yang keempat itu memeriksa dari segi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah permohonan yang diajukan itu diajukan oleh pemohon ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Pada pemeriksaan persidangan di sini adalah di mana di sini dilakukan pemeriksaan kepada pemohon, termohon, pihak memeriksa dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan pihak terkait. Jadi pada proses pemeriksaan persidangan di sini itu bentuknya secara lisan, jadi tidak dengan secara tulisan. Jadi dilakukan sesi tanya jawab, ya, dilakukan seperti tanya jawab oleh pemohon, termohon, ataupun juga kepada pihak yang terlibat, ya, pihak yang terkait, dan juga hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi dilakukan tanya jawab untuk mengeluarkan ataupun untuk menggali keterangan saksi ataupun pemohon dan termohon dalam bentuk secara lisan, ya. Dan juga ini persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan pada praktiknya dilakukan oleh hakim panel. Kemudian yang ketiga adalah rapat permusyawaratan hakim atau biasa disingkat dengan RPH. Jadi rapat permusyawaratan hakim di sini itu beda daripada persidangan dari kedua sebelumnya, di mana
pada RPH ini atau rapat permusyawaratan hakim di sini itu sifatnya tertutup, di mana yang terlibat dalam rapat permusyawaratan hakim di sini adalah hanya hakim Mahkamah Konstitusi, panitra dan juga panitra pengganti. Di mana pada rapat ini membahas tentang bagaimana perkembangan perkara itu, bagaimana putusan perkara itu. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah yaitu pengucapan putusan. Nah, di pengucapan putusan ini adalah pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana dimulai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilanjutkan oleh anggota hakim Mahkamah Konstitusi secara berurutan. Jadi setelah dilakukan pembacaan putusan ini, maka telah dikeluarkan hukum secara tetap, ya, penetapan kekuatan hukum sudah bersifat kekuatan hukum tetap dan sudah final. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya pahami terkait dari persidangan Mahkamah Konstitusi pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.